Desa Singelo Hulu dan Desa Simampat, Ketua Sekretaris Bendahara, baik yang lama maupun yang baru, yang kami hormati tokoh masyarakat, baik dari Desa Singelo Hulu dan Desa Simampat, hadir kita Pak Julpani, beserta Bapak dan Ibu, orang tua kami, yang kami hormati perwakilan pimpinan perusahaan dari Kebun Palem, dari pimpinan dari Bapak Ahok, Ayah Mas, dari Tunas Unggul yang kami hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Selawat, sampaikan salam sama-sama. Marilah kita doakan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kegiatan hari ini. Kemarin sama-sama kita telah berkumpul ya Pak Julpani ya di rumah Pak Julpani. Ada apa itu Pak? Sabtu ya. Ada Sabtu kemarin bareng dengan Pak Rustam, Bapak Kapolsek hadir kemarin, lalu Bapak Koramil diwakili oleh Pak Regar dan saya sendiri, bahwasanya kita akan melaksanakan pertemuan membicarakan musyawarah perbaikan jalan utama Desa Simampat Pasar Banjar menuju Desa Singelo Hulu. Dan juga di sini saya absen dulu ya Pak ya. Untuk kepala desa hadir Singelo Hulu Simampat, Pak Sekdes ya. Nanti menyusul Pak Kades. Dari perusahaan Pak, dari Palem hadir. Dari Tunas Unggul hadir Pak. Dari Ayah Mas hadir. Dari Pak Ahok hadir Pak. KSB, Ketua Sekretaris Bendahara yang lama dan Singelo Hulu. Ada yang mewakili Pak? KSB-nya? Kalau yang lama Pak Bendahara mewakili ya Pak, cuman Pak Bendahara ini nanti kita bahas ya Pak. Yang Ketua sama Sekretaris. Izin kami Pak, kemarin setelah kami suratin ke panitia, surat sudah kita sampaikan ke Bu Asmidar, yang bersangkutan semalam sudah tahu ya Pak Ian ya, sudah tahu. Makanya yang perlu kita bahas hari ini kepengurusan yang lama. Kalaulah tak ada yang lama, cuma dalam kita lanjutkan. Udah kita undang Pak, surat kemarin udah kita undang. Karena kemarin menurut kan ada terjadi insiden sedikit ya Pak ya. Makanya kemarin dengan insiden itu pihak dari Desa Singelo Hulu pun kemarin sudah membuat KSB. Nah, begitu juga dari pihak dari Simampat kabarnya membuat KSB juga ya Pak. Cuman kan kami perlu tahu kemana arah dan langkah kemarin terhitung tahun 2021 sampai dengan 2025. Kemana arah-arah bantuan CSR yang telah disampaikan atau terrealisasi di lapangan. Kalau seandainya nggak tahu kita perwakilan ya sama dengan nggak bisa Pak Kapolsek. Nah, kan kita perlu tahu juga. Makanya kemarin kesepakatan kita di rumahnya Bapak Julpani kita buat rapat di hari Rabu. Seandainya dari pihak KSB Singelo Hulu yang lama tidak hadir, sama dengan Pak. Nah, ya mohon maaf ya, terpaksa Pak nanti kita pending juga ya Pak. Sudah nyampe undangannya. Bu Asmidar, kemana Bu Asmidar undangan semalam? Undangannya dibuat Pak Anen, nggak ada KSB yang baru atau yang lama. Seharusnya dibuat juga. Ada yang baru yang lama. Nggak ada Pak. Pak Rizal. Karena kemarin yang mohon maaf. Undangannya ada. Iya, Pak Kades, tunggu apa kemarin ya? tapi tadi itu ada KSB-nya, harusnya kan dibuat yang lama. Karena kemarin waktu ada buka puasa udah kita undang, betul Pak Kades? Ya, sambil Pak Kades tahu. KSB yang lama nggak diundang semalam. KSB saja. Iya. KSB yang lama, cuman yang bersangkutan semalam udah langsung ngomong sama saya. Siapa namanya itu Pak Adi, Pak Adi. Udah ngomong, datang Pak Kades pun.
konsepnya udah KSB yang lama. Ini sebenarnya mau yang baru. Kan sama aja kan, Kalau Pak. jalan sampai mana masalah? Nyampe, karena ya mohon maaf, semalam waktu buka bersama saya langsung sama yang bersangkutan, besok saudara datang. Pak Kades benar, saya nggak bohong. Saya suruh datang. Karena kita mengingat, kalau seandainya kita menunggu ini, tak mungkin dia datang itu Pak. Terpaksa lah nanti kita pending juga setelah Lebaran. Karena mohon maaf, sesuai dengan surat edaran dari pusat, bagi PNS terhitung Pak terakhir besok memasuki masa kerja. Yang kasih nih ke dia? Ini aku dari ini tuh, dari itu udah Tadi kantor, itu. pulang kantor. Kalian kami sudah berbicara di sana semalam. Pak, Saya Pak, datang Pak, dari bisa ini tuh dari itu. maksudnya Pak Adi biar aku yang ngomong gitu. Tapi saya pikir tidak apa, terkait terpanjang lama, nanti matrixnya. Kalau memang lah setuju ini penelitian baru, ini apa kita bisa jalan tapi bagaimana dengan kesepakatan yang saja. KSB yang lama di situ. Pendapat itu sudah itu aja. Dan kembali kerja, kamu juga ini kamu bekerja juga kan? Iya, iya Siapa Pak. yang tentang Saya kan nyampe, nggak mungkin nggak nyampe Pak. Kan langsung saya langsung kemarinnya datang saya Pak katanya. Iya artinya gini, ini kan tidak datang, ya kan? Ya oke lah, nanti gimana langkah ke depan. Yang penting kita bahas yang ke depan dulu, yang baru ini gimana? Oke lah, kalau memang tetap terlanjutkan ya Pak ya. Maka dalam hal itu di sini kami dari pihak kecamatan sebagai penengah ini ya Pak ya, permasalahan di sana. Walaupun kita ketahui kemarin ada juga memang mohon maaf kecemburuan juga sosial dari sisi Mangappat karena semalam nggak ada bantuan ya kan Pak. Kita pun lewat ke sana selalu mancing, saya tengok contoh di depan kolam waterboom jalannya parah ya kan Pak. Habis itu mengarah ke titik, walaupun bukan ada juga distribusi bantuan, cuma lebih banyak wilayah Sukodo Hulu. Makanya kita nggak tahu kemarin gimana sistemnya ini Pak, karena itu semua itu kan panitianya yang ada. Maka nantinya kami mohonkan lah melalui dari pihak Inti Palem dulu, ya menyampaikan lah selayang aja lah ya kan. Walaupun kemarin udah sama-sama kita tahu kan semalam kan nggak ini orangnya kan terbatas ini mana tahu. Bisa Bapak sampaikan sejauh mana dari pihak Inti Palem bantuan yang ke lapangan pada Pak Manurung ya kita persilahkan Pak. Baik Pak. Ini nih Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya untuk menyampaikan sekilas tentang bantuan-bantuan yang telah diberikan perusahaan untuk perawatan jalan di kalau kami bilang itu jalan lintas ledong, Ya. itu semuanya menggunakan. Yang terhormat Bapak Kecamatan Mangappat yang telah bersedia memberikan waktu dan tempat untuk kita berdiskusi untuk kebaikan kita bersama terkait tentang permasalahan jalan. Kemudian yang terhormat Bapak Kapolsek Mangappat mewakili Bapak Tunggamil dan yang terhormat juga Bapak-bapak sekalian, panitia yang baru, panitia yang lama yang datang, juga masyarakat Sekolah dan masyarakat Mangappat. Terkait dengan pemberian bantuan perawatan jalan, kita perusahaan itu sejak September 2021 sudah kita berikan bantuan sebesar 5 juta setiap bulannya. Di mana awal pemberian itu adanya kesepakatan 2 desa yang sepakati menunjuk ada namanya panitia perawatan jalan. Waktu zaman itu kepala desa Mangappat Bapak Yasin Ham, kemudian kepala desa Sedohulu Bapak Sumadi sendiri. Hal itu berjalan seiringnya waktu dari September 2021 sampai dengan terakhir Februari 2025. Itu rutin kita berikan 25 juta setiap bulan. Kalau kami total itu sekitar 42 bulan yang diuangkan dia sebesar 210 juta. Saya rasa itu aja Pak, sekilas yang saya sampaikan mengenai pemberian bantuan rutin PT Inti Palem Sumatera. Di luar dari itu Pak Yudi. Kalau di luar dari itu Pak, dari mulai tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2021 kita juga ada bantuan-bantuan Pak. Tapi yang kita mengalami masalah yang cukup ekstrim di akhir 2024 dan di awal 2025 ini Pak.
Kalau di awal 25 ini, kalau secara administrasi perusahaan kita sudah mengeluarkan kuntun dana sebesar 240 Pak. Ya. Dari 2021 sampai sekarang. 2024 akhir sampai Maret 2025. 240. Ya, itu sekitar jalan 3 bulanan. Kalau 2021 kita juga ada bantuan Pak. Sebelum panitia ini pun terbentuk kita juga ada bantu. Namun kemarin itu mengapa terbentuknya panitia itu biar lebih terkoordinir lagi bagaimana adanya bantuan dari pihak manapun untuk perawatan jalan itu lebih terkoordinir. Itu kemarin tujuannya. Saya rasa itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon izin kalau ada kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pihak perusahaan Pak, jangan lama-lama ya Pak. Maksudnya ada nggak contoh dari pihak Pak Ahok? Nah, ada nggak bantuan Pak? Langsung aja Pak. Nah, dari pihak kebun gede Pak Ahok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dihormati Bapak Camat, yang juga di Bapak Dewan ini, yang dihormati Bapak Kepala Daerah, Men. dan juga saya hormati dari Bapak Kapolres dan Bapak Kepala. Ini saya mewakili tadi Pak Ahok yang sedianya memang bantuan atau pembelian itu dengan musyawarah kemudian dari sejak tahun 2021 sampai sekarang memang itu tetap berjalan walaupun kadang-kadang ada cukup tersendatnya semua itu berjalan dengan lancar. Dan sesudah itu bantuan seperti yang di luar daripada ketentuan yaitu bantuan batu, ya kan, material dulu juga pernah diberikan kepada panitia karena panitia itu satu rumpun di dalam 2 desa pada saat itu. Yaitu sewaktu banjir pembuatan gigi untuk lewat masyarakat ataupun anak-anak sekolah itu juga kami andil dalam masalah membantu pembuatan gigi. Itulah yang kira yang dapat kami sampaikan dari salah satu dari Terima kasih Pak. Dari pihak Ayam Mas Pak. Terima kasih Pak. Nah, kalau Bluetooth on. Ayam Mas sejak dilaksanakannya di Pulau itu pembentukan panitia jalan itu kita juga dikenakan pada saat itu 1 juta per bulan. Tetapi berjalan ada 1 tahun, saya minta kepada panitia jalan supaya diberikannya sebagai pertanggungjawaban kemana-kemana itu yang ada diberikan, maka saya stop pada saat itu. Tapi setelah banjir kemarin, Pak Kepala Desa datang lagi mengatakan dia bantu jalan, kita bantu Pak. Nah, jadi memang 1 tahun aja kita ikut serta dalam misi kita itu. Wah, ini kita stop. Intinya dari pihak perkebunan, mohon maaf yang punya kebun ini kan membantu ya Pak ya. Ya intinya. Dari Tunas Sumber Pak. 2024 bulan Ikut masih Pak. Masih. sama subsidi market kemarin sudah selesai. Terima kasih Pak. Karena menurut laporan Pak yang kami terima itu per bulan itu kurang lebih 11.900.000. Ada datanya sama kami ya Pak ya, 11 juta. Makanya siogianya tadi yang mohon maaf seharusnya ketua sama sekretaris itu hadir ya sama ya kan Pak. Cuman begitu pun ya siapa Kades? Men, ambil kursi ini. Begitupun kami juga mohonkan juga kepada Abang Anda Julfani supaya menyampaikan lah, karena berdasarkan SK yang kita ketahui ini
Pak Julpani ini termasuk dia bendahara, cuman ya mohon maaf, Pak Julpani ini nggak pernah dilibatkan. Nah, kami mohonkanlah Pak Julpani menyampaikan sedikit tentang persoalan. Terima kepada Pak Julpani, kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Camat dari memberikan waktu kepada kita, ya Bapak Polsek yang mewakili, kemudian juga dari pihak Kuramil yang mewakili pada kesempatan hari ini. Kemudian dihormati Kepala Desa Semarang, Desa Sidowulu yang belum hadir, Bapak saudara sekalian. Pada tahun 2001 dibuatlah kesepakatan untuk mempercepat perawatan jalan Desa Sidowulu dan Semarang, yang pada malam itu saya lupa malamnya datanglah kawan-kawan ke rumah saya, termasuk Pak Kepala Desa Sidowulu, memintakan supaya menjadi negara. jadi sudah ada di pengurusan karena niatnya baik membangun dan merawat jalan, maka saya bersedia. Kemudian di SK yang saya juga tidak pernah melihat SK-nya, tidak sampai kepada saya, cuma tahulah kesepakatan saja bahwa saya sudah mulai berjalan pengutipan sampai juga ke pasar panjang dikutip. Ada beberapa pengusaha yang dianggap di situ seperti tukang botol, tukang belajar, masalah Fitri juga, termasuk saya juga memberikan sumbangan pada waktu itu. Tapi uang itu tidak pernah sampai kepada saya, dan kapan pengutipan saja yang tahu, jumlahnya per bulan juga tidak tahu karena memang tidak difungsikan, sedangkan tidak difungsikan. Apa tujuannya kita tidak tahu. Yang pastinya sampai dengan hari ini saya tidak pernah mengetahui jumlah uang, apalagi megang uang gitu ya, dari hasil pengutipan beberapa perusahaan yang telah terlaksana. Jadi kalau saya ditanya, memang saya sih termasuk dalam pengurusan. Terakhir saya lihat dari Pak Yudi, malah saya lihat SK-nya, memang tertulis nama saya di situ. Cuma kalau dalam bahasa tidak difungsikan, begitulah Pak Camat kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau saya ditanya tentang kronologi semuanya, saya tidak mengerti gitu. Karena pengutipan pun saya tahu dari Pak Yudi ada mandat yang diberikan kepada seseorang, ditandatangani oleh ketua dan kepala desa. Jadi sekretaris ini mengambil uang bantuan ke setiap perusahaan-perusahaan. Jadi saya tanya Pak Yudi, kalau bisa seperti itu Pak Yudi, atas kesepakatan bersama, ada berita acara yang tidak ada, artinya kan sepihak saja yang membuat kesepakatan itu. Kalau memang dibuat musyawarah, saya juga pasti dilibatkan, mengetahui, karena saya bendahara, bahwasanya ada kesepakatan si Poladina dimandatkan untuk mengambil uang bantuan-bantuan tersebut. Tapi sampai hari ini tidak ada. Artinya kesepakatan dibuat juga hanya sepihak saja dan tidak ada berita acaranya. Hanya karena memang dia ketua, dia punya wewenang, dia buat sendiri gitu, untuk menunjuk seseorang untuk mengutipnya. Sebenarnya tidak masalah kalau memang laporannya jelas. Tapi laporannya juga tidak jelas, keuangannya berapa kita tidak tahu, dibangunkan kemana, uang dapat berapa, gitu kan. Kita tidak tahu sampai dengan hari ini. Begitulah Pak Camat keadaan yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Julpani. Siogianya tadi saya sampaikan Pak, ini ketua sama sekretaris, ya kan Pak? Karena yang diundang ketua sama sekretaris pun tak datang. Makanya untuk musyawarah hari ini ya mungkin agak pending juga nanti kan Pak Julpani ya, karena kan kita tahu itu duduk forum di sini dari 2021 sampai sekarang itu haruslah ada laporan pertanggungjawaban. Walaupun yang mohon maaf dari Inti Palem pun yang model manajemen telah menyampaikan kita, inilah ada data-data semua yang telah tersalur 2021 sampai dengan 2025. Ini yang terbaru ya Pak Manurung ya. Ya kan kita perlu tahu juga dari KSB tadi, ketua sekretarisnya apa aja, sama nggak sama yang di sini. Itu yang kita butuhkan.
keterbukaan. Jangan pula ada masalah kayak gini ya ketua majelis uang badan. Iya kan Pak? Ya karena yang dirugikan ya mohon maaf ya masyarakat juga ya kan Pak. Pengguna akses jalan ini Sumido Hulu dan Simpang 4 gitu. Nah, cuman begitu pun kita perlu masukkan juga Pak Wakapolsek lah terkait kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Pak Camat. Terima kasih buat kita semua, Bapak Kades Simpang 4, C2 Hulu, rekan-rekan dari perusahaan baik IPS, Mas, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu yang berhadir dalam acara musyawarah ini. Intinya kami dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Simpang 4, akan mendukung apapun yang menjadi kesepakatan antara pemerintah daerah yang ada di Kecamatan Simpang 4 bersama seluruh warga masyarakat dan juga dari pihak perusahaan. Apapun yang disepakati, kami akan sangat mendukung itu, yang tujuannya untuk bagaimana merawat jalan kita, itu jalan umum, jalan kita bersama, mulai dari Simpang Banjar sampai mengarah ke Desa C2 Hulu. Nah, kalau saya pribadi, saya sangat kecewa dengan kejadian hari ini, karena kita pasti dari tadi pagi sudah persiapan, bahkan kita sampai di aula kantor camat yang kita banggakan ini, tapi hasilnya tidak bisa maksimal. Harapan kami bagaimana masalah ini bisa kita selesaikan ke depan dengan baik lah, dengan baik. Jangan sampai memunculkan masalah yang baru. Apa yang disampaikan Pak Camat tadi itu benar, ya kan? Benar. Saya pribadi juga atas nama Pak Kapolsek ada kegiatan dinas di luar kota, sehingga kami mewakili menyampaikan kepada kita semua, mari kita selesaikan masalah ini dengan hati yang ikhlas dan lapang dada. Jangan kita tiba-tiba nanti ada tersulut emosi, sehingga apa yang kita harapkan bisa kita capai. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya kita tunggu informasi dari Pak Camat. Kalau memang ya tidak bisa rampung sebelum Lebaran, tapi sudah pasti lah Pak ya. Nanti setelah Idul Fitri, mudah-mudahan komunikasi yang baik, kita kembali duduk bersama. Apa hal-hal apa yang dibutuhkan? Mudah-mudahan dari pihak KSB tadi yang diundang tidak hadir bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Itu mungkin harapan dari kami. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Camat atas undangannya. Selamat siang. Terima kasih Pak Kapolsek. Dari pihak Koramil Pak, mau sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa Simpang 4, Kepala Desa C2 Hulu, Bapak-bapak yang hadir dari perwakilan dari perusahaan, dan Bapak Ibu yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin sudah dikupas tadi panjang lebar dari Pak Camat, dari Pak Waka. Mungkin saya hanya nambahkan sedikit tentang pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kan harus dihadirkan yang lama, kan seperti itu. Nah ini bisa menimbulkan nanti di area kalau saya ini analisa mungkin bisa jadi ribut, kan itulah gampang bahasanya. Jadi dengan nanti pemanggilan itu nanti mungkin dengan persuasi mungkin siapa yang bisa mendekati itu bicarakan dengan baik untuk mengundangnya. Yang sempat nanti kita buat pertemuan seperti ini, kita surati nggak datang juga, kan seperti itu. Jadi didekati dulu orang yang penting saat kita rapat ini, bagaimana caranya supaya dia hadir, kan seperti itu. Jangan sempat nanti tidak hadir berikutnya terjadi keributan. Yang dari sini mungkin ada emosi, dari sana pun emosi, kan seperti itu. Saling menyalahkan, jadi timbullah pertikaian. Itu tidak bagus juga, menurut saya seperti itu. Jadi sebelum nanti dipanggil, kita adakan mungkin siapa yang bisa mendekati Pak Camat, mungkin orang-orang yang kita panggil ini
supaya dia hadir, kan seperti itu. Kalau berdasarkan surat saja bisa saja dia hadir bagi dia, kan kecewa lagi kita kan seperti itu. Jadi bisa kita pastikan dia hadir, kita semua hadir, jadi kita bahas dengan bagus kan seperti itu, dengan damai. Tidak ada mungkin gesekan, mungkin saling menyalahkan kan seperti itu. Mungkin itu aja maksud pada Terima kasih Pak. Kami ucapkan kepada Bapak intinya untuk kegiatan berikutnya sebenarnya Pak banyak Pak sudah karena saya langsung sudah yang sanggup. Makanya itu pun kami juga ingin masukkan Pak Kadis dahulu lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Simpang 4. Selanjutnya saya hormati Bapak Polsek yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya saya hormati Bapak yang mewakili dan Ramil Simpang 4, yaitu Abang Anda Babinsa Desa Simpang 4. Selanjutnya saya hormati Abang Anda Ades Desa Simpang 4. Selanjutnya saya hormati seluruh pengusaha baik daripada perkebunan Inti Palam Sumatera maupun daripada Pak Ahok maupun Ayam Mas maupun Bapak Ihsan, dan seterusnya yang saya hormati tokoh agama kami yaitu orang tua Ayahanda Haji Salam. Selanjutnya saya hormati Bapak BPD, Bapak Sekretaris Desa baik Desa Sipo maupun Desa Simpang 4, Pak Kadus, seluruh yang hadir pada siang hari ini. Yang mana pertama sekali yang saya sampaikan, yang tadi yang disampaikan Abang Anda Kunjul Pani, bahwa di tahun 2021 kami daripada pemerintahan desa beserta dengan Abang Anda Yapit berinisiatif membuat daripada panitia rehabilitasi Jalan Lintas Ledong yang mungkin kami bentuk tahun 2021, tepatnya di bulan 12 ya. Bulan Juli ya. Jadi dalam kesempatan ini kami membentuk ketua sekretaris, bahkan yang disampaikan Abang Anda Pani tadi bahwa kami memang hadir ke rumah beliau pada malam beserta dengan Pak Amin kemarin. Saya pun ingat itu, tapi cukup dah lama pulangnya karena kita tahun yang lalu. Maka dalam kesempatan itu kami daripada pemerintahan desa memberikan sepenuhnya kepada panitia perawatan jalan yang terpilih kemarin di tahun 2021. Yang disampaikan Abang Anda tadi Pani ataupun beserta Abang Anda mewakili daripada perkebunan Inti Palam, bahwa saya selaku daripada kepala desa memberikan tugas untuk mengambilkan uang daripada perkebunan Inti Palam karena perkebunan Inti Palam Sumatera Utara ingin butuh surat tugas daripada saya sebagai kepala desa. Kemarin yang pertama sekali saya suruh panitia untuk mengambil begitu saja, tetapi pihak daripada perkebunan Inti Palam Sumatera Utara bahwa beliau ingin surat tugas yang saya tanda tangani beserta dengan ketua. Jadi dalam kesempatan itu saya memberikan surat tugas seperti Pak Ariton Malam yang saya buat juga seperti itu, karena permohonan daripada kebun daripada IPS seperti itu. Kalau kebun Bapak ini tak pala seperti itu kan Pak kan? Tidak pala. Sekretaris saja langsung Bapak berjumpa dengan beliau kan, artinya seperti itu. Maka dalam kesempatan itu bahwa setahu saya dalam pengambilan uang tepatnya di tahun 2021 di bulan 12 itu ada berjalan 2 bulan ataupun 3 bulan seingat saya yang disampaikan oleh sekretaris maupun ketua yang disampaikan Pak Camat tadi sejumlah 11 juta tadi. Setelah itu pengusaha lain ada yang mundur, ada yang sebagaimana yang disampaikan Pak Naga tadi bahwa beliau hanya membayar 1 tahun. Nah itulah terjadinya. Jadi setelah itu saya memang tidak sedetail itu mengetahui tentang persoalan pengambilan uang itu karena saya sepenuhnya saya serahkan kepada seluruh panitia. Makanya saya sampaikan kepada Bapak, memang saya kosal sekali tak hadir daripada hari ini. Memang semalam saya telepon. Wow, saya tengok udah ada undangan kepada saya. Kenapa tak ada? Saya tak ada Pak, tak dapat undangan seperti ini. Bahkan memang kemarin kami ada buka bersama, Pak Camat sudah menyampaikan kepada beliau secara lisan. Tapi mungkin beliau untuk menunggu surat undangan seperti ini secara resmi tidak sampai kepada beliau bahwa beliau mengatakan saya tidak diundang Pak Kades. Makanya semalam kepada panitia yang baru diberikan undangan seperti ini. Betul kan Bang kan?
Makanya saya tengok, saya klarifikasi tentang persoalan ini, makanya beliau tidak hadir kemari. Karena saya sampaikan kemarin kepada beliau, hadiri, jumpai, bicarakan seapadanya. Persoalan itu tidak bisa kita lari, persoalan itu dihadapi biar selesai. Kan begitu Bapak Anda kan? Tidak ada persoalan di atas dunia ini tidak bisa diselesaikan. Ini hanya cerita dunia. Cerita dunia. Pastinya bisa diselesaikan kepada Hakim Binanas. Amin. Artinya kan seperti itu Bapak. Makanya saya sampaikan kepada beliau, saya sampaikan kepada beliau, kenapa tak ada undangan? Saya tanya Pak Sekdes, itu kepada panitia yang baru. Begitu kan Pak kan? Artinya seperti itu. Makanya saya kosalkan pada hari ini, sebenarnya harusnya mohon maaf, bukan mengajari ilmu berduri kita di sini, harusnya ada yang lama ataupun yang baru. Seperti itu kan, ini klarifikasi tentang persoalan undangan. Maka dalam kesempatan ini, untuk sedetail mungkin, saya pun tidak memahami tentang persoalan panitia. Tapi beliau sering menyampaikan kepada saya, Pak Kades, material apa yang dimasukkan? Yang sering bertanya saya. Kalau saya rasa ya sertu yang bagus. Dulu seperti itu yang ditanyakan kepada saya. Kalau masalah uang permintaan baik daripada ini, ya Bapak sekretaris ataupun ketua bersama pengusaha. Kalau masalah surat tugas, ya opsinya kepada Inti Palam Sumatera saja yang saya berikan. Surat tugas seperti yang Bapak Aritonang yang saya buat semalam. Artinya seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti di sini bukan mencari siapa benar dan siapa salah. Artinya seperti itu, kita duduk bersama, tidak ada persoalan di atas dunia yang tidak bisa diselesaikan Pak. Artinya seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini, saya selaku daripada Kepala Desa Seibo Hulu, mohon maaf Abang Andaku, bahwa kemarin kami juga bahwa Pak Udin kan jumpai saya, Pak Kades saya mau pisah untuk perawatan jalan. Jadi kemarin hari Jumat panitia yang baru mendatangi saya kan Pak kan, untuk secepatnya penggantian panitia. Jadi di hari Senin begitu hari Jumat datang, hari Senin kami bentuk bahwa dalam hal itu Bapak Babinsa juga hadir, tokoh agama kami undang, seluruh masyarakat juga kami undang, organisasi juga kami undang tentang persoalan pembentukan daripada panitia rehabilitasi jalan lintas Sedok, khususnya Desa Seibulu dan Desa Pasar Panjang, Pak. Artinya seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kata sambutan daripada saya, sepengetahuan daripada saya selaku daripada kepala desa, yang mungkin tadi disampaikan Abang Andaku ke person daripada di Palam Sumatera Utara itu memang betul. 5 juta per bulan selama berapa tahun yang ditentukan. Saya pun belum paham sampai kapan dia mengambil. Artinya seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini hanya itu yang dapat disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis Imam Pak, sampaikan Pak. Boleh Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT. Siang hari ini kita dapat diberikan kesehatan untuk sama hadir di kantor camat Kecamatan Simpang 4 dalam rangka kegiatan pertemuan terkait dengan perawatan jalan yang ada di Desa Simpang 4 dan Desa Sumberjambu sepanjang 9,5 meter. Doa dan salam misalnya kita ajarkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan tentunya kita harapkan sempat menjadi kemudian hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Simpang 4, yang kami hormati Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Wakapolsek Simpang Kawat, yang kami hormati Bapak dan Ramil yang diwakili Babinsa Desa Simpang 4 dan Sumberjambu, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sumberjambu Amanda Umar, yang kami hormati perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan keberadaannya di wilayah Pasar Banjar. Di sini ada dari pihak Inti Palam, terus kemudian ada perwakilan dari manajemen Pak Ahok, juga ada perwakilan dari manajemen PT Ayam Mas, dan juga perwakilan dari PT Tunas Bumi. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, sekaligus juga mewakili seluruh masyarakat yang ada di Desa Simpang 4 maupun di Desa Sumberjambu. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi
yang difasilitasi oleh Bapak Camat Kecamatan Sukamampat yang tujuannya cuma satu. Tujuan hari ini yaitu bagaimana kondisi jalan yang saat ini dialami oleh masyarakat ini menemukan sebuah solusi, walaupun solusinya bukan solusi maksimal, paling tidak solusi minimal, namun bisa menjadi kita semua masyarakat bisa menikmatinya menjadi jauh lebih baik. Sedikit, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tak maksud menggurui, tapi ini berdasarkan fakta yang ada. Ya, kondisi jalan Pasar Banjar tahun demi tahun makin parah. Puncaknya adalah ketika banjir yang sampai saat ini pun kemungkinan besar masih kita alami. Ya, lebih kurang hampir 8 bulan banjir ini terus menerus tak henti-henti. Ya, terkait banjir kami pun 5 kepala desa yang ada di Kecamatan Sukamampat sudah berjuang beraudiensi sampai dengan provinsi. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ada perwakilan dari DPR provinsi yang turun, lebih kurang ada 2-3 orang kemarin datang, didampingi oleh Kepala BWS Sumatera Utara juga langsung turun, bahkan didampingi oleh Pak Kades Widwahulu untuk meninjau langsung apa penyebab. Penyebabnya sudah kita ketahui dan tentu sampaikan di provinsi kemarin di DPRD bahwasanya adanya pecahnya ulah gugur. Ya, ulah kesar awalnya, tapi dilanjut ke ulah gugur yang lebih kurang 150 meter. Itulah sebab. Artinya Sungai Asahan yang dari Narkoba dibagi dua. Satu langsung masuk ke wilayah kita, Desa Sungai Dahulu Pasar Banjar, dan juga satu lagi langsung tembus ke Tanjung Balai sana ke laut. Bayangkanlah air dalam Narkoba masuk ke wilayah kita. Permasalahannya air bisa masuk tapi sulit keluar. Ya kan? Jadi ini permasalahan banjir yang mengakibatkan selain susahnya kita mencari kehidupan karena pertanian kita hancur, termasuk pertanian lahan sawit saya juga hancur, Bapak Ibu semua juga hancur. Yang kedua, efek yang paling luar biasa adalah jalan. Udahlah kita ekonomi sulit, jalan pun juga semakin sulit. Ya, mungkin kalau rumah orang tua kami Bang Mus ini, aku saksikanlah kemarin terendam rumahnya itu bagaimana. Begitu juga rumah Bapak Ibu sekalian yang lain juga. Ya kan? Jadi permasalahan jalan inilah puncak yang mau kita bicarakan. Jadi sedikit saya kronologiskan, karena perjanjian ini dibuat 2021 antara perusahaan-perusahaan yang ada dengan 2 desa, dan kebetulan 2021 saya belum kepala desanya, masih kepala desa yang lama Pak Yati Ham. Ya. Jadi saya 2023 akhir, tepatnya itu di awal 2022 akhir, tepatnya di 2023 awal. Saya pernah berkoordinasi dengan Pak Kades Widwahulu untuk membicarakan bagaimana tentang perawatan jalan yang kita ketahui ini kesepakatannya dengan 2 desa. Namun pada waktu itu diarahkan oleh Pak Kades Widwahulu untuk berkoordinasi langsung dengan pihak perawatan jalan atau panitia perawatan jalan. Kita pun sudah mengupayakan untuk berkomunikasi, cuman mungkin saja pada waktu itu panitia perawatan jalan yang sudah ditunjuk, yang sudah disepakati tersebut, waktunya mungkin belum ada. Cuman tujuan saya untuk membicarakan itu adalah bagaimana tentang perawatan jalan ini memang betul-betul bisa kita manfaatkan ya dananya atau materialnya itu sehingga bisa menjadi sedikit solusi. Ya, kenapa? Karena jalan itu Bapak Ibu semua ketahui kan itu jalan provinsi. Jadi kewenangannya pun ada di provinsi. Tapi kan masyarakatnya kan bukan masyarakat provinsi, masyarakatnya masyarakat desa kita. Ini yang mau kita perhatikan. Jadi puncak terakhirnya itu kita sampaikan ke kepala dusun yang baru, karena kepala dusun yang lama mendiam Pak Rudi juga sudah kita arahkan, tapi karena kondisi kesehatan dia pun terbatas dengan sakitnya juga yang seperti itu, dia pun sekitar 2 tahun dia berupaya, tapi karena sakit gulanya parah, dia tidak berani lewati banjir karena gulanya kalau udah berban waktu itu, takut makin parah. Jadi kebetulan kepala dusun yang baru ada, kita utus untuk menemui panitia perawatan jalan yang baru, yaitu Pak Amri Sirait ya. Dan pada waktu itu menurut informasi dari Pak Kades ke saya, dari Pak Amri juga dan kawan-kawan lainnya menyampaikan bahwasanya